Suaraan, kalian mau dan? Mungkin jadi Kapolres coba ini. Nah, jadi geser kembali. Biasa beda sih Baca siku center. Yang diploma satunya. Iya. Nah, lagi. Lala, mau pilih apa tanah lah? Geser yang lain. Nah, ya kami semua hari ini kita. Jadi itu anak center yang diploma satu. Anggota pelatihan keterampilan. Oh, seluruh sampai ya. Bahasa Inggris, komputer, internet. Semua pakai masker. Nah ya, cuci tangan anak berikut dari sekarang kan. Nah, mungkin kita mulai Pak Kasat. Jadi untuk itu untuk menghemat waktu karena Pak Kasat sudah sampai dari tadi. Tadi kita pastikan juga kalau Pak Kasat Latibo baru kalian Pak Kumpuan itu janji Pak tadi. Dan kok kalian tak Kumpuan Pak Kasat Latibo kan kecewa. Iya. Latibo jadi sama semuanya masing-masing punya apa namanya nilai tambah. Jadi untuk itu agar tidak banyak waktu Pak Kasat foto LCD proyektor dah alam sunset. Jadi pada Pak Kasat kami persilahkan. Jadi agi yang dua tadi itu Cik Pak Kasat. Orang wawancara Cik tadi tak dapat pendapat rumput tadi silakan. Pak Kasat silakan berikan sesi tentang vaksin di sekolah kita. Dan apa mudah-mudahan kita tanggal 6 bisa vaksin semuanya. Nah, mudah-mudahan kan doa awak lah. Lah kakak hari itu lah datang kemari Mbak Dr. Henny. Sabtu hari Sabtu lah datanglah Pak Kapolsek Basuang. Ini Pak Kasat Ibu. Ya, Pak Kasat, kita silakan Pak Kasat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yusril Effendi, Surat Kabar Umum Halilintar meliput siswa SMK Bugempil dan SNTer Bugempil. Tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berselawat kita kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu dan Bapak Guru, yang terhormat rekan-rekan saya dari Polres Agam, dan yang saya cintai dan saya banggakan anak-anak saya, siswa-siswi SMK apa tadi? Bugempil. Ya. Perbankan Bugempil. Alhamdulillah di siang hari ini saya sudah bisa hadir atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh kepala sekolah, yang sebenarnya pada kesempatan siang ini Bapak Kapolres langsung yang akan memberikan sosialisasi kepada anak-anak saya bagaimana pentingnya tentang vaksinasi ini. Tapi ucapan maaf yang sebesar-besar oleh Bapak Kapolres karena halangan. Memang rencana kita menentukan hal-hal kepastian adalah Allah yang menentukan. Jadi kebetulan mendadak Bapak Kapolres mengikuti dan menghadiri undangan kegiatan vaksinasi di Matur. Alhamdulillah di Matur seluruh warga Matur sangat antusias untuk melaksanakan vaksinasi. Anak-anak Bapak yang saya hormati, tak kenal maka tak tahu. Sebaiknya Bapak perkenalkan dulu nama,
Apriman Sural. Kalau pangkat di kepolisian namanya Inspektur 1. Untuk pendidikan SD, SMP, SMA, dan S1 ilmu hukum. Punya anak 3, 1 orang perempuan, 1 orang wanita. Sama-sama ya, 1 lagi cewek. Jadi semuanya wanita. Jadi kita lanjut untuk perkenalan sebentar. Kita mengingat waktu, kita langsung aja masalah vaksinasi. Untuk vaksinasi yang seharusnya memberikan sosialisasi atau pembekalan atau yang menjelaskan adalah pihak dari dinas kesehatan. Tapi walaupun demikian, mungkin rasanya sama-sama juga seperti kita. Kenapa? Yang betul-betul ahlinya betul, mungkin ya di tingkat provinsi, di tingkat pusat, itu yang akan menjelaskan bagaimana komposisi vaksin yang sebenarnya. Tapi dalam hal itu kita tidak terlalu jauh membaca bagaimana komposisi vaksin. Yang jelas kami menyampaikan kepada anak-anak kami bahwa vaksinasi itu adalah meningkatkan imun tubuh kita. Jadi kita diberikan suntikan yang dimasukkan adalah vitamin-vitamin supaya daya tahan tubuh kita meningkat. Karena di saat COVID kita diserang oleh virus, imun kita kurang, daya tahan tubuh kita yang diserang. Akhirnya kita menjadi sakit, batuk, demam, dan bermacam-macam hal. Jadi dengan adanya vaksin kita diberikan kekebalan. Vaksin pertama, kekebalan pertama, vaksin kedua, kekebalan kedua, dan juga akan dilakukan vaksin ketiga. Dalam vaksinasi tersebut, itu negara-negara maju seperti Singapura sudah 99% sudah melakukan vaksinasi. Jadi aktivitas setelah vaksinasi itu seperti biasa, masker ini tidak berguna lagi. Karena seluruh penduduk sudah divaksin. Aktivitas seperti biasa. Jadi kalau anak-anak Bapak yang belum vaksin itu rentan rawan akan diserang oleh COVID-19 ini. Yang pertama-tama divaksin adalah kami dari TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan. Yang pokoknya selama ini kita lihat di media sosial, bulan pertama sudah mulai sakit, demam. Bulan kedua demam semakin meningkat. Bulan ketiga lumpuh. Itu hoax. Tapi saya sudah hampir 2 tahun tidak pernah sakit kok. Umur saya baru 25 terbalik, 52. 25 terus. Tidak pernah sakit. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, ini anak-anak Bapak ini orang-orang pintar. Kenapa mau dibodoh-bodohi orang? Media sosial ini memang banyak manfaatnya. Ini betul-betul banyak manfaatnya. Tapi juga banyak mudaratnya. Banyak juga mudaratnya. Tolong anak-anak Bapak yang pintar, belajarlah dengan ini. Ini adalah guru kita. Tanya sama Google, tanya sama Google. Itu untuk ilmu pengetahuan. Tapi kalau berita-berita hoax yang disampaikan, yang kita lihat dari YouTube, itu 99% adalah hoax. Benar, bukan benar. Itu adalah hoax. 99% itu adalah dibikin-bikin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan generasi penerus harapan bangsa yang seperti ini. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, Bapak seorang anggota Polri tidak pernah berpolitik, tidak boleh berpolitik. Jangan kita generasi muda ini hancur gara-gara politik. Waktu itu gara-gara politik. Tidak senang dengan pemerintahan sekarang. Misalnya, saya duduk sebagai pemerintah sekarang. Yang teman saya tidak duduk di pemerintahan sekarang. Dia
apa terus diberikan hoax yang tidak baik, bagaimana masyarakat negara kita ini benci terhadap pemerintah. Cina dimasukkan, ini dimasukkan, itu adalah hoax, tidak ada kebenaran. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kembali kita ke vaksin lagi. Intinya vaksin ini adalah bagaimana kita bisa beraktivitas seperti semula lagi. Seakan-akan penyakit dari COVID-19 ini dianggap sebagai flu biasa. Kita sudah mempunyai kekebalan masing-masing pada diri kita. Apalagi sekarang sudah dikeluarkannya instruksi dari Bapak Gubernur Sumatera Barat nomor 202 Dinas Kesehatan tahun 2021 tentang percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Di dalam hal ini ditegaskan oleh Bapak Gubernur, yang pertama, meningkatkan sosialisasi vaksinasi COVID-19 kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Yang kedua, memastikan seluruh pegawai di lingkungan saudara, maksudnya ini dari gubernur, saudara maksudnya untuk Bupati Agam ini, untuk masyarakat Agam ini, untuk mendapatkan sesegera mungkin vaksinasi. Yang ketiga, seluruh tenaga pendidik dan kependidikan. Ini tenaga pendidik berarti guru-guru di sini. Tambah kependidikan berarti anak-anak pelajar inilah. Serta siswa-siswa yang akan melaksanakan pembelajaran tetap tatap muka sudah mendapatkan vaksinasi. Jadi sebelum vaksinasi tidak dibenarkan tatap muka. Jadi untuk proses belajar mengajar, kalau kita ingin tatap muka harus kita laksanakan vaksinasi. Kalau kita tidak laksanakan vaksinasi akan membahayakan, akan menimbulkan dan akan menumbuhkan kembali pertumbuhan dari COVID-19 ini. Yang terakhir, menetapkan sasaran yang belum divaksinasi, membuat strategi percepatan sehingga di akhir September 2021 target pencapaian di kabupaten dan kota. Jadi kepada kita semua, maksudnya ditargetkan pencapaian percepatan vaksin ini supaya aktivitas tadi proses belajar mengajar bisa dilaksanakan kembali. Kita kan sudah bersama-sama merasakan. Kalau anak-anak Bapak merasakan langsung bagaimana kemarin dilaksanakannya proses belajar dengan cara daring. Susah. Mungkin untuk meningkatkan atau menambah ilmu pengetahuan kita sulit rasanya secara daring. Apalagi yang tingkatnya SMK. SMK pada umumnya banyak kegiatan di lapangan. Praktek. Jadi diwajibkan atau disarankan untuk lebih optimalnya maka dilakukan pelajaran tatap muka. Jadi dalam hal ini sesuai dengan SK Gubernur ini, surat edaran Gubernur ini, anak-anak Bapak yang melaksanakan aktivitas belajar dan mengajar secara yang dilaksanakan dengan tatap muka wajib melaksanakan vaksinasi. Yang masalah vaksin tadi kan kita sama-sama paham untuk meningkatkan imun kita dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi dalam beberapa hal ini gambaran yang saya berikan kepada anak-anak karena tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 melindungi, mengayomi dan melayani. Di sini kewajiban kami mengajak generasi muda untuk dilindungi, melaksanakan vaksinasi ini. Begitu gambaran dari saya. Sebelum saya tutup, saya minta anak-anak Bapak silakan untuk pertanyaan. Saya akan coba jawab
apabila tidak bisa saya jawab sekarang, nah nanti pertemuan satu lagi akan saya jawab. Silakan sebelum saya tutup. Ada yang bertanya masalah vaksinasi? Tidak ada yang bertanya? Jadi masalah sosialisasi vaksinasi secara garis besar sudah kami sampaikan. Berarti kalau tidak bertanya sudah pas. Sudah pas. Kalau memang sudah pas, surat yang diberikan oleh sekolah, surat persetujuan dari orang tua atau wali murid yang diberikan oleh guru kita kepada kita, yang diserahkan, yang akan kita serahkan kepada orang tua kita, tolong sesegera mungkin disampaikan sama orang tua kita. Alasan pertama tadi untuk pelajaran tatap muka. Nah, yang kedua untuk meningkatkan imun. Yang ketiga untuk apa lagi? Kekebalan kita. Ya. Jadi yang terakhir supaya aktivitas kita seperti semula. Nak latihan pakai masker ya, latihan nak. Latihan ya. Akhirnya orang kampung ambo mau dipegung mau susah ngawak jadi ya. Susah ngawak. Kalau dipegung itu ada dua istilahnya. Yang pertama ngomong-ngomong dalam bocah, yang kedua bersinar dalam debu. Itulah bahasa-bahasa di Payakumbuh. Kalau ambo sebenarnya datu Indo perlu tidur. Tapi galado. Galah dia panjang tuh galambu. Kalau Datu Indo itu apa? Datu Indo, tahu artinya? Datu Indah. Itu bahasa. Perlu tidur. Tapi galado. Galado. Digaji dia panjang tuh galah. Galah ambo galah dia panjang tuh. Galambu kecilnya Datu Sati Sungai Rimbang. Apa kok matuk kemati akan hilang. Nah, jadilah sepakat anak-anak Pak tuh. Nah, janji beko lajekan ada Pak. Tule itu tolong sesegera mungkin supaya aktivitas proses belajar mengajar lancar kembali. Kalau awak daring-daring itu yang dari yang tadi awak adanya. Iya kan? Iya. Roti awaknya. Awak ada pelajaran dope ya tuh. Supaya kita lebih menangkap, lebih cepat, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan kita adalah proses belajar tatap muka. Kalau seorang-seorang daring-daring itu nggak indah lah semua, indah bersama-sama. Kalau iyo, tolong agak tahu kan kayak awak, jangan toku lebu ya. Mau bahasa Bengkok, jangan toku lebu mak. Apa tidur. Aduh. Contoh saja kami pertama-tama mungkin anak-anak yang pertama sudah dimulainya divaksin yang tingkatnya umur di bawah 18 tahun, itu anak saya yang pertama. Itu beraninya saya untuk divaksin. Saya mencontohkan kepada masyarakat. Saya juga sekarang untuk ngomong aja, saya buktikan. Yang pertama polisi divaksin, Kapolres, Kasat Bimas, saya juga ikut divaksin. Kenapa takut divaksin? Orang-orang pintar di sana itu tinggi ilmunya nak. Kenapa kita harus percaya dengan orang-orang kampung yang bikin hoax? Sekolahnya gak jelas, pembuktiannya gak jelas. Orang tuh berpikir bagaimana generasi kita ke depan. Yang bikin hoax tuh bagaimana kehancuran ke depan. Jadi tolong anak-anak Bapak jangan gampang menerima berita-berita di HP, terutama berita-berita YouTube. Pelajari baik-baik. Kalau kita memang orang-orang berpendidikan, melihat, mendengar, dan menganalisa. Melihat, mendengar, dan menganalisa. Kita punya akal sehat. Kita analisa. Kalau memang lumpuh, katanya 3 bulan setelah pasien lumpuh. Yang pertama divaksin TNI, Polri, orang kesehatan. Kalau lumpuh 3-3-nya apa negaranya? Hancur negara. Iya kan? Iya. Secara logika kita berpikir.
Katanya kalau vaksin ini nanti mati kita, lumpuh kita, ini kita macam-macam, bintik-bintik. Kalau polisinya kena, tentaranya kena, Hancur lah negara. Siapa negara ini? Yang tiga di negara ini yang betul-betul sifatnya dominan. TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan. TNI melindungi dari luar negeri, ancaman dari luar negeri jatuh di dalam undang-undang. Polri Masyarakat. melindungi di dalam negeri kita ini, kesehatan melindungi kita dari penyakit. Nah, tiga itu yang disuntik dulu, yang divaksin dulu. Katanya lumpuh, nyatanya sekarang kok masih sehat-sehat. Itu berapa banyak anggota Polri yang tinggi-tingginya, yang penyakit itu setelah divaksin kan ada masalah kok. Nah, jadi bukan Bapak, bukan menyampaikan ini bukan karena masalah-masalah itu tidak. Cuma kewajiban Bapak yang pertama sebagai umat Muslim sesuai dengan surat Al-Asri itu, kemudian sebagai anggota Polri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kalau kita umat Muslim dalam surat Al-Asr ayat 1, 2, 3 itu Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dini masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau mengingatkan kebaikan. Ini yang kita ingatkan kebaikan. Saya orang Muslim, saya ingatkan kebaikan untuk anak-anak saya dan mengingatkan untuk kesabaran. Jadi ada pertanyaan? Tidak pertanyaan? Tidak ada yang pertanyaan? Nah, yang terakhir sebelum saya tutup, anak-anak Bapak yang di atas 17 tahun siapa? Mungkin udah 17 tahun. Itu mungkin 10% lah diantaranya. Berarti yang belum 17 tahun tidak dibenarkan mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi walaupun demikian, karena kendaraan tersebut adalah kebutuhan, angkutan tidak ada. Bendi juga tidak ada sini kan? Bendi tidak ada, ojek tidak ada, angkot tidak ada. Makanya kita bawa sepeda motor. Itu adalah satu kebutuhan untuk berpendidikan. Bapak beri kesempatan, Bapak beri kebijakan, silakan dengan syarat digarisbawahi melengkapi kelengkapan, pakai helm, pakai kaca spion, pakai tanda nomor kendaraan, dan membawa STNK. Yang terakhir, tidak dibenarkan memakai knalpot racing. Jadi di kampung apaan ketua pemuda dulu. Jadi disampaikanlah di toko-toko itu ketua anak muda gitu lah banyak mana memakai knalpot racing dong. Tolong lengin lah ketua. Jadi pas anak-anak muda itu lewat ambil pagi lah itu sekolah kurang-kurang tuh gitu lah resah tuh situ bolak balik pakai Honda dan pakai helm pakai knalpot kali mamoka kok gitu masuk ke kumpulnya kan itu mamoka dong tolonglah diganti knalpotnya di situ itu orang kayak jatuh lah itu mau naga pak aku apa menagahan di Jawa ada pak yang sebalambu itu mati tiga pak aja langsung. Begitulah dongkolnya orang lain melihat kita membuat kesalahan. Langsung dijawab sama bapak yang sebelah saya tadi, uang lah dengan orang ang menjawab lo model itu mati tiga pak aja lang gitu. Itulah niat orang kalau kita memakai knalpot racing, apalagi ugal-ugalan di jalan raya. Bisa kita sepakati? Berarti sudah dua. Yang pertama vaksin. Yang kedua tertib berlalu lintas. Alhamdulillah.
Amin. Enggak, emang enggak, dua pertanyaan kok. Enggak. Lebih salah bisa apa tutup? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak Bapak atas apa namanya ini sudah membuka lah seluas-luasnya, sudah mengerti lah dengan apa yang Bapak tuju pada saat ini dan sudah memahami. Mudah-mudahan apa yang kita sepakati kita Laksanakan. laksanakan. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Nanti kalau kedepannya kalau ingin betul-betul anak-anak Bapak untuk membuat tim atau bagaimananya tentang berlalu lintas, Bapak akan hubungi kembali. Lebih kurang Bapak mohon maaf, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap sosialisasi vaksin di